Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa setelah kita tadi mendengarkan mau'izatul hasanah daripada yang mulia Al-Habib Husain bin Fikri Syahab ya. Jadi Syahab itu marga ya. Kalau kita orang Medan ada marga Tarigan, itu marga kita. Marga Habaib lain. Marga Arab biasa juga ada ya. Seperti marga Arab biasa apa contohnya Bib kira-kira? Marga orang Arab tapi masayikh yang bukan habaib ya, Bahabaji At-Tamimi ya. Siapa lagi itu yang Basalamah gitu ya. Nah itu marga Arab tapi bukan habaib. Jangan dibilang nanti beliau itu habaib, mana ada habaib Wahabi ya. Ya nggak ada sejarah kita habaib itu Wahabi gitu ya. Walaupun marganya marga Arab. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati yang mulia Al-Habib Husain bin Fikri Syahab yang sengaja kita undang dari Palembang. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita, wabil khusus kampung kita. Ya, kampung kita menjadi saksi bahwa juriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah hadir dan singgah di kampung kita. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua mendapatkan pandangan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah saya sampaikan, tanda sebuah majelis itu berkah dengan hadirnya habaib juriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam majelis itu. Jadi dengan datangnya habaib juriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, walau hanya duduk hadir di majelis itu, tidak menyampaikan mau'izah, tapi ada habaib, ada syarifah, juriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis itu menjadi pertanda majelis itu berkah. Semakin banyak habaib, juriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir ke dalam sebuah majelis, semakin besar pula keberkahan daripada majelis itu. Mudah-mudahan dengan adanya majelis kita di sini hadir ya juriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin selanjutnya ya kita agendakan ya, kalau ada tamu habaib dari luar kota kita bawa kemari ya, kita ngambil sepercik mau'izatul hasanah, nasihat walau sebentar ya, tapi dengan hadirnya beliau ke majelis kita walau enggak berbicara itu berkah ya. Dan majelis yang dihadiri oleh habaib itu nanti ya adalah majelis-majelis yang insya Allah dipandang di yaumil qiyamah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya sampaikan, percuma kita ngaji tauhid dalam-dalam, tapi kita tidak ada rasa mahabbah kepada Nabi.
Percuma kita ngaji tauhid terlampau halus. Ya, tapi kita tidak mengenal juriah-juriah Nabi. Siapa yang membawa tauhid, saya tanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menegakkan tauhid. Percuma ya kalau kita ngaji tauhid dalam-dalam tapi tidak ada rasa mahabbah kita kepada Nabi. Tidak ada rasa cinta kita kepada Nabi. Tidak tahu kita siapa itu habaib, kita tak tahu siapa itu zuriyah. Maka malam ini ya mudah-mudahan dengan hadirnya salah satu zuriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, majelis kita mendapat pandangan ridha dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus orang-orang yang memperjuangkan majelis ini. Ya, mudah-mudahan mendapat pandangan khusus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci dari semua amal saya katakan pada pertemuan lalu adalah dengan cinta kepada Nabi. Ya, pada waktu itu kita sebelum kita masuk kitab ya ngaji dengan Al-Habib Lutfi bin Yahya. Ya, pada waktu itu hadir dengan kajian kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau membacakan hadis daripada kitab Sahih Bukhari atau kitab Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam kitab itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadar keimanan seseorang bergantung kadar cintanya kepadaku, kata Nabi. Jadi kadar keimanan kita bukan perkara tauhid ini aja. Memang ini ilmu fardu ain. Tapi kadarnya cinta keimanan seorang muslim, kata Nabi, tergantung seberapa besar kadar cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka saya berani mengatakan, percuma dalam-dalam kita ngaji tauhid sampai halus, tapi kita nggak kenal ya kepada juriah Nabi. Tidak tertanam rasa cinta, mahabbah, rindu di dalam hati kita kepada juriahnya Nabi. Ya, karena apa? Tidak akan seseorang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mencintai juriahnya Rasul. Bohong kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi nggak kenal Ahlul Bait. Bohong kalau ada orang ngaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak kenal juriah Nabi. Bukan tidak kenal, kenal bahkan dicaci-caci. Beda paham silakan saya katakan. Ya, juriah Nabi, kita berbeda paham dengan juriah Nabi silakan, pahamnya jangan diikut. Tapi juriah Nabi itu wajib kita muliakan, kita hormati. Jangan sampai kita mencaci-caci juriah Nabi. Haram syafaat di yaumil qiyamah bagi orang yang memusuhi, membenci, mencela, menghina juriah Nabi SAW. Kita kasih bandingan kemarin. Habib Quraisy Shihab. Habib tidak? Habib. Ya. Toh kalaupun ada pendapat beliau yang kita tak cocok, jangan diambil pendapatnya. Beliau tetap wajib kita muliakan, kita hormati sebagai juriahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak usah ngaku-ngaku cinta Nabi kalau nyintai Ahlul Bait itu masih milih-milih. Yang alim kita hormati, kalau cium tangan bolak-balik karena alim. Tapi ada habaib yang biasa nggak alim, bib biasa aja. Ini cinta palsu ini. Orang yang betul-betul tertanam di dalam hatinya cinta mahabbah kepada zuriat Nabi, siapapun juriahnya, yang penting dia Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nggak milih-milih di dalam mencintai. Baik yang sepaham ataupun nggak sepaham. Contoh, mungkin kita sepaham dalam pandangan politik dengan Habib Rizik. Tapi ada Habib juga yang tidak sepaham dengan beliau. Dua-dua kita orang awam, kita wajib muliakan dua-duanya. Urusan kita ikut yang mana pribadi kita. Paham ya kira-kira ya? Ini di Medan ini kok ada orang ya cinta Habib satu tapi mencaci maki Habib yang lain. Ini bukan muhibbin nih, bukan pecinta Ahlul Bait. Ini saya tegaskan mumpung ramai di sini. Berkah sekali ya. Saya menjadi saksi wallahi, kampung yang didatangi habaib juriah Nabi, insyaallah mendapat pandangan khusus daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita yang umat Islam di sini yang hadir malam ini atau yang saudara kita tidak dapat hadir berhalangan, semuanya mendapat pandangan ridha dari Allah, pandangan ridha dari Rasulullah, dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, percuma kita ngaji tauhid
dalam-dalam kalau kita tidak ada rasa cinta kepada Nabi. Menumbuhkan rasa cinta itu dari mana? Dengan mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya udah kagak ada. Nabi udah nggak ada. Siapa sekarang yang ada? Zuriya seperti beliau. Ya, jadi melalui beliau kita khidmat kepada juriyah-juriyah Nabi. Dari situlah nanti muncul mahabbah kita kepada juriyah, walhasil menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Siapa yang nggak pengen ketemu mimpi, ketemu Nabi? Ya, siapa yang nggak kepengen? Ya, minimal kita harap seumur hidup sekali aja kita bisa mimpi ketemu Nabi. Ya, tapi kalau mimpi kasih tahu ulama. Karena setan itu nggak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku Nabi. Hati-hati, ya. Nanti pulang majelis ini alhamdulillah tadi malam ini mimpi Nabi. Apa kata Nabi? Kau nggak usah sholat lagi katanya. Udah dicabut taklif katanya. Nah, itu setan yang ngaku Nabi. Orang kita masih hidup di dunia masih tertaklif lah hukum, ya kan? Ya. Jadi ingat Bapak Ibu hadirin, para asatis, tuan-tuan guru semua yang kita muliakan malam ini. Ya, percuma kita ngaji tauhid dalam-dalam kalau kita nggak kenal juriyah Nabi. Kita nggak kenal ahlul baitnya Nabi. Kenapa? Yang membawa tauhid itu Nabi. Tentu siapa yang mewariskan tauhid itu? Juriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sampai dikatakan enggak pun maaf ini ya. Enggak pun kita ngaji tauhid dalam-dalam kayak gini, asal muncul tumbuh mahabbah kepada Nabi, ya, itu udah cukup. Ya, tauhid melepas fardu ain saja misalnya. Tapi disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu udah cukup. Daripada kita memperdalam tauhid sifat takwin ada atau tidak. Asy'ariyah mengatakan sifat takwin tak ada, itulah tanjizih hadis. Maturidiyah mengatakan ada sifat satu tambahan namanya sifat takwin. Itu kan fardu kifayah. Ya, kita pahami itu, tapi nggak ada sedikit pun rasa kita cinta rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juriyah Nabi itu rasanya ya macam percuma. Ya, mulai malam ini kita ngaji tauhid, ya pelan-pelan kita mengenal para habaib. Mudah-mudahan melalui cinta kita kepada juriyah Nabi muncul cinta kita kepada Nabi. Ya, amal sedikit dilandasi cinta itu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa dilandasi cinta. Ya. Sampai sahabat Nabi cemburu, ya, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, ya, apakah umat di akhir zaman?" Masih di kitab Fathul Bari tadi. "Umat di akhir zaman lebih baik daripada kami ya Rasul." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? "Andai mereka umat di akhir zaman bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak ada nilainya dengan sedekah segenggam kurma yang kalian berikan." Coba bayangkan, sedekahnya umat akhir zaman, walau sedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak bisa menandingi sedekah yang kalian lakukan segenggam kurma. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa bisa sampai seperti itu? Sedekah kurma dari para sahabat tidak bisa ditandingi oleh umat akhir zaman bila mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Apa sebabnya? Karena para sahabat di dalam beramal itu dilandasi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta, nilai cinta. Ya. Kadar cinta ini jangan main-main. Ya. Cuman menumbuhkan cinta kepada Nabi, Ustaz? Awak ngaji sifat wajib bagi Rasul. Iya kan? Ya. Nah, kita ngaji sifat Aqidatun Najin ada sifat wajib bagi Rasul. Oke, kita tahu bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan. Cintailah. Caranya kalau mau cinta kepada Nabi, cintai dulu juriyah-juriyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan nanti akan ada lagi menyusul habaib-habaib yang lain. Ya, kita sama-sama bekerja sama, berkorban, ya, memperjuangkan. Tanda bukti cinta adalah pengorbanan. Ketika didapati sebuah pengorbanan itu tanda cinta. Ya, tapi kalau mengaku cinta tapi tidak, ya, mau berkorban apapun halnya, patut dipertanyakan cintanya tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Aqidatun Najin. Ya, semakin banyak habaib yang datang ke suatu majelis itu pertanda majelis itu dilimpahi keberkahan.
Itu tandanya ya. Dan ini ma'ruf kalam ini daripada masyayikh kita. Ya, nah, ini bukti. Mudah-mudahan kita berkah majelis kita. Amin. Sekarang yang syahdan ya. Halaman 12. Faedah. Ini suatu faedah itu. Bermula balik itu. Itu pun dah fahamnya itu. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin ya mujibas sailin. Ana izin menyampaikan faedah sepatah dua kata. Sampai teringat ya kalamnya para ulama. Satu orang habaib ya dibandingkan dengan 1000 orang ulama yang bukan habaib, itu masih lebih mulia seorang habaib daripada 1000 ulama sekalipun, tapi bukan habaib. Nah, coba bandingannya itu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti malam nih pulang dari majelis ada yang mimpi Nabi. Ya. Tapi kalau Nabi itu mengatakan, berpesan Nabi itu, esok-esok tak usah kau sholat lagi. Bilang ya, kau setan apa Nabi bilang ya. Nah itu kalau udah begitu itu setan yang ngaku-ngaku Nabi. Faedatun. Ini suatu faedah. Bermula balik kanak-kanak itu dengan 2 perkara. Pertama dengan keluar mani, dengan bermimpi atau lainnya. Kemudian daripada tamam, sempurna umurnya 9 tahun. Dan keduanya ya, dengan tamam umurnya 15 tahun. Jadi kan tadi pembahasan yang lalu terkait orang yang tertaklif wajib belajar tauhid. Kan gitu kan, siapa orangnya? Orang yang sudah balik wajib belajar tauhid. Nah, dikata daripada kitab ini, anak-anak itu dikatakan balik, tandanya diantaranya adalah dengan ihtilam. Ihtilam mimpi basah. Mimpi basah dengan khurujul mani. Kalau dia ihtilam saja, mimpi basah saja tanpa khurujul mani, itu belum juga dikata dia balik. Ya, jadi ihtilam dengan syarat khurujul mani. Atau dia tidak ihtilam. Ya, dia tidak mimpi basah tapi dia khurujul mani. Misalnya sebabnya istimna. Paham istimna? Ya, payah pula saya menjelaskannya nih. Nanti tanya Ustadz Isa nih. Ya, apa itu istimna? Ya, tak sedap kita nak cakapkan itu. Nah, dia tidak ihtilam, tidak mimpi basah dia. Ya, tapi ketika naik syahwatnya dia istimna. Ketika istimna itu khurujul mani. Paham ya? Nah itu dah dikatakan dia balik. Dengan syarat berlakunya itu kalau umurnya sudah tamam. Sempurna 9 tahun. Jadi kalau masih 8 tahun genap. Ya tamam sempurna 8 tahun ihtilam dia. Hatta pun khurujul mani. Belum dikata dia sebagai orang yang balik. Nah, itu dia. Ya, itu yang disampaikan oleh Zainal Abidin Al-Fatani daripada kitab kita Aqidatun Najin. Nah, kalau semisal kita temukan ada anak-anak dia tidak ihtilam, dia tidak khurujul mani, kapankah dia dikatakan balik? Bila mana umurnya tamam, genap 15 tahun. Jadi anak laki-laki tanda dia balik adalah dengan ihtilam, mimpi basah bi khurujil mani. Ya. Yang mana umurnya genap 9 tahun. Anak perempuan dia dikata balik bila mana umurnya itu bila mana dia datang haidnya. Ya, datang haidnya. Baik. Kalau anak laki-laki tidak datang ihtilamnya, tidak khurujul mani, anak perempuan tidak datang pula daripada haidnya, maka dianggap mereka berdua baik kanak laki-laki ataupun kanak perempuan dikata dia balik bila mana umurnya telah genap 15 tahun. Ya, ini menurut madhab Syafi'i. Jadi misalnya di sini, aneh belum tertaklif belajar tauhid, Ustaz. Umur antum berapa? 23 tahun, Ustaz. 23 tahun kok belum tertaklif belajar tauhid? Ane belum pernah mimpi basah, Ustaz, katanya. Jadi anda belum balik, katanya gitu ya. Tidaklah, walaupun dia belum pernah mimpi basah, kalau dia sudah 15 tahun,
menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia sudah dianggap balik. Dan sejak balik itu tertakliflah hukum syarak, termasuk hukum wajib ma'rifatullah. Maka dua alamat ini pada kanak-kanak laki-laki dan perempuan, yakni bersekutu pada laki-laki dan perempuan, dan dilebihkan pada perempuan dengan haid. Kemudian daripada sempurna 9 tahun takriban. Ya, tamyiz, takriban. Tiada mengapa kurang 15 hari. Ya, jangan lebih daripadanya. Itu kesimpulannya tadi. Ya, anak perempuan dia balik kalau dia sudah haid. Dan haidnya itu keluar ketika dia umur 9 tahun. Tamam, hijriah. Walau kurang 15 hari. Jadi Ustaz, kalau anak umur 8 tahun keluar darah itu bukan haid tapi istihadah namanya. Darah penyakit. Bila-bila masa nanti ya kita bahas itu tentang haid istihadah. Tapi bukan laki-laki. InsyaAllah anak-anak ibu yang dipondokkan di pondok kita itu nanti akan di kader perempuan ya khususnya. Akan saya kader untuk fikih haid nifas istihadah dengan rumusannya. Jadi nanti mereka pulang kemari mereka yang mengajar. Ya insyaAllah doa-doa untuk anak kita yang mondok di sana. Udah mau khatam mereka kitab Sulamul Munajah fikih. Ya baru berapa bulan udah mau khatam kitab. Ngaji di sana, mondok di tempat kita khatam kitab yang penting. Nggak dapat SPDI nggak apa-apa, yang penting alim. Ya khair. Mana tadi? Syahdan. Ya. Wajib atas wali kanak-kanak mengajarkan anaknya akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus jaiz baginya. Demikian lagi wajib atas suami mengajar akan istrinya dan ya penghulu mengajarkan akan sahayanya. Akan demikian itu syahdan. Syahdan itu kalau dalam kitab kuning itu tanbihun gitu ya. Tanbih, sebuah peringatan yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, Arab Melayu syahdan. Ya, kalau kitab kuning tanbih gitu. Apa kata Syekh Zainal Abidin Al-Fatani? Wajib bagi wali. Ya, wali di sini bukan wali Allah ya, wali-wali daya atau wali murid. Nah, tapi begini, wali, siapa dikatakan wali itu? Disebut di dalam kitab Mirqatu Su'ud At-Tasdiq Syarah Sulamut Taufiq. Karya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang dikatakan wali itu adalah setiap orang yang dititipkan anak-anaknya kepada mereka. Ya, jadi bukan orang tuanya saja. Ya, pamannya semisal itu juga wali. Tapi di sini bukan wali nikah nih maksudnya, paham ya? Beda. Ya, orang yang diamanahkan untuk mengasuh si anak atau budak kecil itu. Ya. Jadi termasuk semisalnya anak-anak kita dipondokkan, maka mudirnya atau pimpinan pesantren itu juga termasuk jadi wali dari si anak. Di mana anak itu berada? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi wajib bagi walinya. Jangan pula kan kita dititipi keponaan kita di rumah kita. Ya, keponaan kita itu sudah mumayyiz misalnya. Wajib tidak kita perintahkan sholat? Wajib. Ya, mereka ya umur 7 tahun wajib walinya untuk memerintahkan sholat. Udah kita bahas kemarin. Ya, bukan berarti mereka wajib sholat. Ya, wajib sholat itu bila si anak sudah balik. Adapun yang mumayyiz atau murahiq itu belum wajib sholat. Tapi wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkan anak yang sudah mumayyiz atau murahiq itu untuk sholat. Jadi wajib bagi siapanya? Walinya. Ya, walinya untuk memerintahkan dia sholat. Jadi kita punya keponakan di rumah 10 tahun misal umurnya. Ya, kita biarkan aja ya, nggak sholat, nggak apa-apa lah Ustaz, orang bukan aku walinya. Itu keliru. Ya, ketika budak itu di rumah kita, berarti kita udah jadi wali dia. Maka ketika masuk sholat, waktu masuk sholat, ya kita perintahkan dia. Wajib bagi kita. Karena kita dianggap sebagai wali. Jadi wali di sini maknanya bukan kedua orang tua sahaja. Ya, kakeknya wali, pamannya wali. Termasuk kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tiap-tiap orang yang diamanahi untuk ya menjaga atau mendidik daripada atau mengasuh daripada anak itu dikatakan wali. Maka kita terbebani untuk wajib
ya, memerintahkan di dalam mengerjakan amalan syariat. Di sini dikatakan wajib bagi wali mengajarkan anak-anaknya tentang apa-apa yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Orang tua wajib, ya. Makanya kalau kita ngaji kitab Syarah Uqudul Jen, kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga itu bukan sahaja memberi nafkah saja, ya, tapi kewajiban agama anak dan istrinya itu juga menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami. Termasuk mengajarkan ilmu yang fardu ain, tentang sholat, tentang wudhu, hatta tentang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya, itu juga menjadi tanggung jawab suami. Ya, suami-suami wajib mengajarkan istrinya tentang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Ya, selain itu wajib mengajarkan fikih sholat, wajib mengajarkan fikih, ya, wudhu, mandi wajib. Jangan nanti ditanya, berapa rukun mandi wajib? 4, Ustaz. Ya, apa pula tuh 4? Gayung 1 katanya, sabun 2, anduk 3 katanya. Nak kawin ngebet kali. Ya, ditanya rukun mandi wajib bingung, ngaji dulu. Lepaskan ilmu-ilmu fardu ainnya dulu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Habib, ya, yang mulia Al-Habib Husain, ya, bin Fikri Syahab, kita mesti belajar tentang sholat, kita mesti belajar tentang wudhu, mandi wajib dan lain sebagainya. Ya. Jadi suami wajib mengajarkan ahlul, ya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ya, tentang yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Wajib, kalau tidak berarti berdosa. Ya, berarti berdosa. Gimana, Ustaz? Kami terkendala oleh keterbatasan ilmu. Kami tak dapat mengajarkan istri kami, anak kami tentang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan Rasulnya. Kami tak dapat mengajarkan tentang sholat, wudhu dan, ya, mandi wajib selainnya. Ya, kalau begitu bapak belajar. Ya, bapak yang belajar, bapak mengaji, setelah paham ajarkan, buka majelis di rumah, khusus keluarga. Ya, awak pun datang ngaji, paham pun tidak, Ustaz, katanya. Ya, aku mengaji juga, Ustaz, tapi pun tidak paham. Yang penting dapat berkah majelis pun jadilah, paham tak paham nanti, katanya. Apa nak saya ajar kepada anak dan istri saya, Ustaz? Ya, maka panggil guru ke rumah. Mungkin kalau di kampung sini masih lazim, ya, memanggil guru ke rumah-rumah untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang fardu ain supaya lepas kewajiban suami. Kalau mengundang guru Ustaz ke rumah, tahulah kan, awak pun makan berlebih kurang, kadang pun minta lauk tetangga, Ustaz. Ya, macam mana guru tak mungkin tak dibagi minyak dia kemari berapa, ni makannya berapa. Tak usah risau. Sama-sama tiap malam Sabtu atau malam Jumat hadir kemari ikut pengajian. Ada fikih dengan muallimuna irhas, tauhid di sini juga ada. Ya, tak usah risau, disediakan di sini ada majelis. Tinggal diri kita yang sadar atau tidak, mau hadir atau tidak. Tinggal kita ini. Ya, jadi nanti jadwal majelis di sini tanya Ustaz Isa hari apa aja. Ya, ini ingat, ini kewajiban suami. Suami yang tidak menjalankan kewajibannya di akhirat kelak dituntut oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap anak dan istrimu dalam perkara urusan agama mereka? Ya, solusi terakhir apa? Sama-sama ngaji, anak bini bawa ke pengajian. Awak tak paham tak apa, yang penting mereka paham, lepaslah kewajiban kita. Capek benar, Ustaz, badan loti, ya, baru dari laut. Ya, asar malam harus dah mengaji lagi. Bawa aja mereka. Ya, bapak sampai sini ambil sudut-sudut ni tidur biar enggak nampak Ustaz Isa, tak masalah. Yang penting anak bini mengaji. Kan kita ingin melepaskan fardu ainnya kita saja kan terhadap siapa? Anak istri kita. Udah, itu solusi diberikan ulama. Bawa anak istrinya mengaji. Ya, itu tanggung jawab kita itu. Ya. Makanya persiapan menikah itu, ya, bukan hanya mampu dari sisi finansial saja. Oke, kita mampu dari sisi finansial, cukup umur. Bukan itu syarat utama untuk menikah.
Syarat utama untuk menikah kata ulama adalah al-ilmu. Ya, kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, wabil khusus di rumah sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana bisa dia memimpin keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?